Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiao Yao dapat melihat bahwa orang yang akan menyerang Xiao Yan adalah seseorang berbaju hitam. Bahkan wajahnya ditutupi dengan kain hitam. Bayangan itu terlihat seperti wanita. Melihat Xiao Yao menyelamatkan Xiao Yan dan memantulkan kembali pedangnya, sosok wanita berbaju hitam itu berkata dengan marah, "Hei gadis, aku akan membunuh Xiao Yan. Itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur," ucap dari wanita itu. Xiao Yao tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin membunuh orang lain, aku tidak peduli. Tetapi jika kamu membunuh Xiao Yan, aku akan mengurusnya," ucap dari Xiao Yao. Melihat Xiao Yao membela Xiao Yan sedemikian rupa, wanita berpakaian hitam itu terkejut dan bertanya, "Memangnya apa hubungan antara kamu dan Xiao Yan?" ucap wanita itu. "Kamu bodoh. Nama keluarganya adalah Xiao, dan aku juga Xiao. Menurutmu apa hubungan kita?" Wajah Xiao Yao menunjukkan senyum lembut. Lalu dia berkata lagi, "Xiao Yan adalah saudaraku." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yao, wanita berpakaian hitam itu lalu berkata, "Jika itu masalahnya, maka aku juga akan membunuhmu," ucap dari wanita itu. Saat teriakan itu jatuh, semburan cahaya terang tiba-tiba menyala di telapak tangan wanita itu. Segera telapak tangan yang kuat seperti lautan ombak mengamuk, menembak Xiao Yao dengan marah. Merasakan kekuatan telapak tangan yang melonjak, Xiao Yao tiba-tiba terbang mundur. Ketika sebuah pukulan melesat, wanita itu mengikuti dengan cermat. Telapak tangan yang kuat menepuk Xiao Yao satu demi satu. Pada saat ini suara ringan tiba-tiba terdengar. "Siapa yang berani melakukan kejahatan di Paviliun Peri?" Transmisi suara 1000 mil. Mendengar ini wajah wanita berpakaian hitam itu berubah drastis. Orang yang berbicara jelas tidak termasuk dalam kelompok awan ini. Dan orang itu sebenarnya menggunakan kekuatan gaib. Transmisi suara 1000 mil. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pembicara pasti sangat menakutkan. Saat ini wanita berpakaian hitam tidak peduli untuk membunuh Xiao Yao dan Xiao Yan. Dia dengan cepat menoleh dan melarikan diri. Melihat wanita berpakaian hitam melarikan diri, Xiao Yao berteriak, "Mau pergi? Rasakan dulu pukulanku." Lalu dia meninju punggung wanita itu dengan keras. Setelah menerima pukulan berat ini, tubuh wanita itu bergetar dan benda seperti liontin batu giok segera turun dari tubuhnya. Wanita itu menahan rasa sakit yang parah dan melarikan diri. Xiao Yao mengambil medali giok yang ditinggalkan oleh wanita itu. Dan ketika dia melihat medali giok, dia tahu identitas wanita itu. "Xiao Yao, terima kasih." Pada saat ini Xiao Yan juga perlahan membuka matanya dan segera berterima kasih kepada Xiao Yao sambil tersenyum. Ketika Xiao Yan tiba-tiba berbicara, Xiao Yao lalu berkata, Ternyata kamu sudah bangun. Tapi kamu masih berpura-pura berkultivasi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Membantumu berarti membantu diriku sendiri," ucap dari Xiao Yao. Xiao Yan lalu bertanya, "Meskipun aku berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku, aku ingin tahu mengapa kamu membantuku." Xiao Yao tersenyum dan berkata, "Alasannya sangat sederhana, karena kamu adalah saudaraku." Mendengar ini Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tapi kita tidak saling kenal sebelumnya." Xiao Yao lalu menjawab, "Memangnya kenapa kalau aku menganggapmu saudara laki-lakiku? Apakah kamu tidak senang?" "Senang?
Bahagia. Tentu saja aku senang. Xiaoyan tersenyum dengan rasa malu. Melihat Xiaoyan yang belum pulih, Xiao Yao tersenyum dan berkata, "Baiklah, saudaraku, cepatlah berlatih. Waktu untuk berendam di kolam peri terbatas, dan kita berusaha untuk mengembalikan diri ke keadaan puncak dalam periode waktu ini." Xiaoyan lalu mengangguk dan segera memasuki kondisi kultivasi. Xiao Yao juga perlahan menutup matanya dan juga memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu. Sementara waktu berlalu, final konferensi berjalan dengan lancar. Seiring kompetisi berlanjut, 10 besar telah diproduksi. Masing-masing dari 10 besar akan dikirim ke Xianqi atau kolam peri untuk pelatihan pertama kalinya. 10 talenta muda teratas adalah Xiaoyan dan Liu Xiaohui dari Akademi Shengnan, Qing Tian dan Jan Wuji dari Akademi Dewa Perang, Nalan Qingsue dari Akademi Peri, Mu Qingluan dari Akademi Poenik, Long Jingxuan dari Anpi Lingdao, dan Suradao, Jade Sura Bodhidharma dari Kuil Dalin, dan Xiao Yao gadis misterius. 10 orang ini adalah 10 pemuda kuat dalam konferensi. Dan dapat juga dikatakan bahwa mereka adalah 10 pemuda kuat di seluruh benua Qi asal. 10 pemuda kuat berkumpul di kolam langit abadi. Semua orang telah berendam di kolam peri udara selama lebih dari 10 hari. Luka yang diderita oleh 10 talenta muda teratas telah disembuhkan, dan mereka semua telah pulih ke kondisi puncaknya. Xiao Yao dan Xiaoyan memiliki waktu berendam terlama di kolam peri udara. Setelah berendam berhari-hari di kolam peri, luka Xiaoyan tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga memiliki terobosan lain di dalam kekuatannya. Langsung mencapai Daojun puncak, dan Liu Xiaohui juga menerobos ke senior Daojun dalam proses ini. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan dan Liu Xiaohui adalah orang yang paling banyak memperoleh keuntungan dari 10 orang ini. Ketika 10 talenta muda teratas meninggalkan Xianqi, semua orang menerima hadiah besar dari konferensi. Tetapi 10 tenaga muda teratas tampaknya tidak begitu tertarik dengan hadiah ini. Yang mereka pedulikan adalah kapan harus membuka ranah kaisar, dan kemudian memasuki ranah kaisar untuk menemukan warisan Daudi. Ranah kaisar adalah benua kuno yang misterius dan tidak lengkap. Dikatakan bahwa pada zaman kuno alam kaisar ini adalah tempat berkumpulnya para kaisar yang bertarung. Banyak kaisar yang bertarung berkumpul di benua ini. Dunia kaisar dulunya adalah tempat yang sangat makmur. Tetapi karena pukulan dahsyat ke dunia kaisar di era kekacauan ribuan tahun yang lalu, banyak kaisar yang bertarung telah jatuh satu demi satu. Ini adalah akhir dari era kejayaan dunia kaisar. Mereka yang jatuh ke Kaisar Dou tidak mau melakukannya. Oleh karena itu beberapa Kaisar Dou mewariskan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka dengan cara yang unik, yang disebut warisan Kaisar Dou. Setelah beberapa hari berkultivasi, 10 kekuatan teratas akhirnya mengantarkan hari ketika dunia kaisar dibuka. Tempat di mana dunia kaisar dibuka berada di kedalaman pegunungan abadi. Sebagai dunia misterius khusus, dunia kaisar tidak terbuka untuk dunia luar pada waktu biasa. Ini adalah alun-alun besar di kedalaman pegunungan Xianren. Alun-alun ini dikelilingi oleh puncak-puncak curam. Tetapi sudah ada banyak orang di sini. Sekelompok Akademi Shengnan juga datang ke alun-alun lebih awal. Xiaoyan melirik ke seberang alun-alun dan menemukan bahwa beberapa pemuda kuat lainnya telah tiba. Di tengah alun-alun adalah platform batu besar. Platform batu ini disebut Xian Rentai, dan dikatakan bahwa batu itu adalah tempat di mana keabadian Paviliun Xian Ren naik. Dan hari ini, dunia kaisar dibuka di tempat Xian Rentai. Pembukaan dunia kaisar secara pribadi dipimpin oleh Sui Xuan Yue, penguasa Paviliun abadi. Ketika semua orang ada di sana,
Segera taktik segel kompleks berubah dengan cepat di tangan Sui Xuan Yue. Alam Kaisar. Buka. Saat suara rendah Sui Xuan Yue keluar, segel di tangan Sui Xuan Yue tiba-tiba mengembun dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat yang sama semua orang merasa bahwa dunia tiba-tiba bergetar. Perubahan kuno perlahan-lahan meresap keluar dari ruang yang hampa. Semua orang terkejut. Xiaoyan lalu bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dunia kaisar akan dibuka? Buang! Pada saat ini suara keras tiba-tiba meletus antara dunia dan bumi. Segera beberapa titik cahaya tiba-tiba meledak dari awan gelap. Setelah itu celah ruang besar perlahan muncul dan menyebar seperti napas kuno. Melihat seberkas cahaya yang bersinar, semua orang yang hadir terkejut. Apakah ini gerbang kerajaan kaisar? Sui Xuan Yue lalu berkata, gerbang dunia kaisar telah terbuka. Kalian bisa masuk dengan cepat. Ingat, kalian hanya bisa tinggal di dalam paling lama setengah tahun. Selama setengah tahun, kalaupun kalian menemukan atau tidak menemukan warisan Daudi, kalian harus keluar dari dunia kaisar, ucap Sui Xuan Yue. Mendengar ini 10 pria muda yang kuat mengangguk. Segera satu demi satu bergegas ke teras abadi dan memasuki sinar cahaya. Saat 10 pemuda kuat teratas memasuki sinar cahaya satu demi satu, sinar cahaya itu tiba-tiba menyusut ke atas dan akhirnya celah ruang benar-benar tertutup. Xiaoyan, aku berharap kamu bisa mendapatkan warisan Daudi. Taeyun bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat hilangnya 10 pria muda yang kuat. Di bumi yang suci ruang tiba-tiba berfluktuasi dan segera 2 sosok keluar dari ruang. Begitu mereka berdua muncul, mereka tiba-tiba merasa bahwa tubuh mereka tiba-tiba terasa berat. Tanpa persiapan, mereka berdua jatuh ke tanah. Kedua orang ini adalah Xiaoyan dan Xiao Yao. Entah kenapa Xiao Yao sepertinya sangat mengenali Xiaoyan. Dan ketika memasuki ranah kaisar, dia meraih lengan Xiaoyan. Keduanya diteleportasikan bersama, sementara yang lain diteleportasi ke tempat lain. Au, apa-apaan ini, jatuh yang sangat tidak tepat, ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan perlahan berdiri dan berkata, ini benar-benar aneh. Gravitasi di sini puluhan kali lipat dari dunia luar. Dan baru saja akan mengambil langkah, dia merasa tubuhnya lebih berat dari biasanya. Nah, saudara, kamu benar. Memang ada sedikit keanehan di sini. Mari kita coba. Apakah kita masih bisa terbang di alam kaisar ini? Ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan menginjak udara dan segera bergegas ke udara. Melihat Xiaoyan masih bisa terbang, Xiao Yao merasa lega. Untungnya tidak ada larangan terbang di ranah kaisar ini. Dia juga terbang di udara dan berdiri di samping Xiaoyan. Meskipun di kerajaan kaisar ini bisa terbang, tubuhnya seolah-olah dipenuhi timah yang luar biasa beratnya. Dalam keadaan seperti itu, kecepatannya pasti akan terpengaruh oleh penerbangan pengaruh besar. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa udara dipenuhi energi yang sangat kaya. Dia lalu berkata, sungguh energi surga dan bumi yang kaya. Xiao Yao tersenyum dan berkata, ya, berkultivasi di ranah kaisar ini mungkin akan lebih cepat daripada dunia luar. Namun tujuan kita memasuki ranah kaisar adalah untuk menemukan warisan Daudi. Waktu kita terbatas, jadi jangan buang waktu lagi dan cari sesegera mungkin, ucap dari Xiao Yao. Baiklah, ayo kita cari. Xiaoyan juga mengangguk. Kemudian mereka terbang menuju kedalaman alam kaisar. Di dalam kerajaan kaisar, ada banyak kehancuran dengan dinding yang rusak dan bekas terbakar. Sepertinya ribuan tahun yang lalu ada api di alam kaisar ini yang benar-benar membuat alam kaisar yang semula makmur menjadi reruntuhan. Keduanya terbang dengan cepat.
Saat keduanya terus terbang, keduanya merasakan pengaruh peningkatan gravitasi dunia kaisar pada kecepatan terbangnya. Waktu berlalu, di atas langit yang tak terbatas, dua sosok meluncur seperti kilatan cahaya. Saudaraku, sudah berapa bulan kan? Dalam beberapa bulan terakhir, kita terus mencari. Tetapi kita belum menemukan warisan Daudi atau bertemu dengan orang lain. Apa-apaan ini? Ucap dari Xiao Yao. Mendengar ini, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, itu memang tidak masuk akal. Bahwa bahkan jika kita tidak dapat menemukan warisan Daudi, kita seharusnya bisa bertemu dengan orang-orang kuat lainnya. Tapi kita telah terbang begitu lama, dan kita belum pernah bertemu satu orang pun. Kemana perginya yang lain?" Ucap dari Xiao Yan. Alam kaisar ini sangat luas. Xiao Yan dan Xiao Yao telah terbang untuk waktu yang lama. Tetapi mereka masih belum menemukan warisan Daudi dan belum pernah bertemu 10 pemuda kuat lainnya. Mereka pun melanjutkan pencariannya. Tiba-tiba, keduanya terkejut dan melihat ke langit, di mana ada lampu emas samar-samar berkedip terus-menerus. Pada saat yang sama, keduanya dipenuhi dengan kegembiraan, karena mereka merasa ada energi aneh yang samar-samar menyebar di sana. Mereka segera terbang ke arah itu. Ya, bagi duar. Di langit tidak jauh dari reruntuhan, beberapa sosok saling bersilangan. Ada gelombang energi yang meledak, bergema di langit. Dan ada beberapa orang lain yang berdiri diam di kehampaan menyaksikan pertempuran di langit. Di langit, 3 orang yang bertarung dengan sengit adalah King Tian, Zhan Wuji, dan Liu Xiaohui. Di bawah serangan gabungan King Tian dan Zhan Wuji, Liu Xiaohui mundur. Di samping Jade Sura, Long Jingxuan, Bodhidharma, Nalan King Sue, dan Mu King Luan, semuanya ada di sana. Tetapi tidak ada dari mereka yang ikut dalam perang. Mereka hanya menyaksikan pertempuran di langit dengan tenang. Buang! Liu Xiaohui dan King Tian melakukan konfrontasi, dan kekuatan ganas menyebar di tengah riak energi yang menakutkan. Liu Xiaohui terpental ke belakang. Begitu dia berdiri, Liu Xiaohui merasakan darahnya berjatuhan, dan seteguk darah segera menyembur. Dia menatap 2 orang di depannya dengan kejam. Liu Xiaohui. Pada saat ini 2 sosok meluncur di langit. Liu Xiaohui, apa kabar? Apakah kamu terluka? Berdiri di samping Liu Xiaohui, Xiao Yan bertanya dengan ringan. Tidak apa-apa, itu hanya luka ringan, ucap dari Liu Xiaohui. Dengan kedatangan Xiao Yan, suasana di tempat tiba-tiba menjadi sangat halus. Zhan Wuji tersenyum dan berkata kepada Jade Sura, "Saudara Sura, Xiao Yan telah tiba. Dia adalah musuhmu dan musuhku. Bagaimana kalau kita bersama-sama membunuhnya?" Baiklah, Jade Sura tersenyum tipis. Jade Sura berbalik dan tersenyum pada Long Jingxuan. Nona Naga, Jue Qingdao telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Xiao Yan. Hari ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh Xiao Yan. Hah? Mendengar itu, Long Jingxuan terkejut. Jue Qingdao mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Xiao Yan. Dan semua orang tahu, jika dia tidak mengambil tindakan terhadap Xiao Yan hari ini, maka gurunya akan tahu dan dia akan dihukum sangat berat. Oleh karena itu dia harus mengambil tindakan hari ini. Dalam sekejap, 4 dari 10 pemuda kuat bergabung dengan Zhan Wuji. Zhan Wuji lalu berkata kepada Nalan King Sue dari Papiliun Abadi. Nalan King Sue, kuil Dewa Perang dan Papiliun Abadi selalu dalam semangat juang yang sama. Kamu dapat bergabung dengan kami. Jika kami menemukan warisan Daudi, kami akan membaginya bersama, ucap dari Zhan Wuji. Tidak ada yang boleh menyakiti Xiao Yan hari ini. Suara renyah keluar dari mulut Nalan King Sue. Kemudian dia berdiri di samping Xiao Yan.
Melihat Nalan Kingsue berdiri di samping Xiaoyan, Janwuji terkejut. Dia segera berkata kepada yang lain, "Aku harap kalian tidak ada yang ikut campur." "Nalan Kingsue, kamu telah mengalahkan saudaraku Mu Huepeng. Hari ini, aku ingin melihat apakah kamu lebih kuat daripadaku," ucap dari Mu Qingluan. Melihat Mu Qingluan berinisiatif melawan Nalan Kingsue, Janwuji sangat gembira. Lalu dia berbalik dan bertanya kepada Bodhidharma di kuil Dalin. "Bodhidharma, kamu berada di pihak mana?" Mendengar pertanyaan Janwuji, Bodhidharma menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Para biksu yang malang tidak saling membantu. Tetapi tidak peduli pihak mana yang menemukan warisan Daudi. Benar katamu, mereka harus mendapat bagian. Baiklah, kamu akan sangat diperlukan." Mendengar kata-kata Bodhidharma, wajah Janwuji penuh dengan kegembiraan. Hari ini, di antara 10 besar, sudah ada 5 di pihak Janwuji, dan hanya 4 di pihak lain, karena Liu Xiaohui masih terluka. Janwuji tertawa lalu berkata, "Hahaha, Xiaoyan, hari ini adalah tempat pemakamanmu." Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu ingin melawan yang lebih sedikit?" Melihat penampilan Xiaoyan yang tenang, Janwuji sangat kesal dan berkata, "Jadi, apa kalian berempat masih bisa mengalahkan kami berlima?" Mendengar itu Liu Xiaohui, Nalan Kingsue, dan Xiaoyan terdiam. Melihat mereka, Janwuji lalu berkata, "Hari ini, kami hanya menargetkan Xiaoyan dan Liu Xiaohui. Nalan Kingsue, Xiao Yao, kalian bisa menyingkir dan menemukan warisan Daudi." Xiao Yao melangkah dan berdiri di depan Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaoyan adalah saudaraku. Jika kamu ingin membunuh saudaraku, aku akan membantunya." Nalan Kingsue juga mengambil langkah. Suaranya yang tegas perlahan terdengar. "Hari ini, tidak ada yang bisa menyakiti Xiaoyan." Setelah mendengar kata-kata kedua wanita itu, Janwuji lalu berkata, "Karena kalian ikut campur, maka aku akan membunuh kalian bersama-sama," ucap dari Janwuji. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Jika kalian suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.